ini lagi mau OTW ke PT Aromatindo. Stay tune. Halo guys, sekarang kita lagi di sini di Ngalian, di jalan ini. Kita sekarang lagi sesi mau pemaparan dulu sebelum kita lanjut ke Aromatindo. Oke, tunggu kelanjutannya. Let's go. Kita udah ada di PT Aromatindo. Kalian penasaran gak sih sama proses produksi dan alat-alatnya apa aja? Yuk simak videonya. Ayo. Halo, jadi kami dari tim program studi teknologi rekayasa kimia industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro habis ngelakuin kunjungan industri di PT Aromatindo. Nah, fun fact aja nih buat PT Aromatindo merupakan perusahaan yang menghasilkan produk minyak esensial dari nilam, cengkeh, minyak atsiri, dan lain-lain. Nah, terus buat PT Aromatindo sendiri itu udah ngelakuin ekspor di 20 negara terbesar, di mana ekspornya ini berbasis tadi minyak esensial. Terus gimana nih buat produksi serta alat yang digunakan serta prinsip kerja maupun cara kerjanya? Mungkin habis ini dari tim kami akan menjelaskan terkait cara kerja dari pembuatan itu sendiri dengan menggunakan alat-alat mereka yang cukup canggih. Sini saya dan rekan-rekan saya nanti akan menjelaskan mengenai cara kerja dan prinsip kerja dari alat yang digunakan dalam proses produksi minyak atsiri dan turunannya. Nah, nanti di sini ada diagram. Di sini merupakan diagram alir flowsheet dari proses produksi minyak atsiri. Nah, sistem yang ditunjukkan dalam diagram adalah sistem pemanasan termal dan pemisahan yang menggabungkan fungsi pemanasan, evaporasi, kondensasi, pendinginan, serta vakum yang nantinya akan diintegrasikan untuk memproduksi minyak atsiri dan turunannya. Proses ini umum digunakan dalam industri kimia, farmasi, makanan, khususnya untuk pemekatan larutan, pemisahan pelarut, atau distilasi sederhana. Selanjutnya, di sini akan dibahas per part dari integrasi setiap proses di produksi minyak atsiri. Yang pertama, kita masuk ke penjelasan alat dari sistem pemanasan dan evaporasi terlebih dahulu, di mana proses dimulai dengan memanaskan fluida atau minyak di dalam reaktor tank RT dengan kode RT. Nantinya fluida panas bersirkulasi dari expansion tank melalui sistem pipa merah ke koil pemanas di dalam reaktor tanknya. Dan nantinya terdapat falling film evaporator, dan di dalam falling film evaporator larutan akan mengalir tipis di permukaan tabung pemanas. Nah, pemanasan akan dikontrol oleh beberapa controller, yaitu ada temperatur controller dan solenoid valve yang mengatur laju dan suhu fluida panas. Selanjutnya, bagaimana cara kerja dan prinsip kerja dari falling film evaporator? Nah, falling film evaporator ini bekerja dengan memanaskan larutan melalui pemanasan tidak langsung. Bagaimana caranya? Cairan bakal mengalir membentuk lapisan tipis di sepanjang permukaan pemanas. Nah, prinsip dasarnya ini seperti perpindahan panas dan massa. Nantinya, komponen yang lebih volatil atau lebih menguap akan terpisah dari larutan akibat pemanasan. Nah, nantinya larutan yang kurang volatil tetap dalam bentuk cairan.
Masuk ke tahap proses evaporasi dan perpindahan uap hasil dari reaktor tank dan falling film evaporator. Nah, di sini uap yang dihasilkan dari reaktor tank dan falling film evaporator akan dialirkan menuju ke kondensor 1 atau CN01 kodenya. Nantinya uap mulai didinginkan dan sebagian akan terkondensasi. Uap yang belum terkondensasi kemana? Uap yang belum terkondensasi nantinya kemudian masuk ke kondensor 2 dengan kode CN02 sebagai tahap kondensasi lanjutan. Proses ini menghasilkan pemisahan antara fraksi yang mudah menguap dan nantinya residu atau yang tidak mudah menguap bakal tertinggal di reaktor tank. Lalu selanjutnya bagaimana sih cara kerja dan prinsip kerja untuk alat yang lain? Nah, untuk terkait sistem pendinginan, sistem vakum akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah tahu proses yang tadi, berikutnya itu tentang sistem pendinginan yang mereka lakukan, di mana sistem pendinginan ini berasal dari dua. Yang pertama cooling tower dan yang kedua yaitu chiller. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut terkait sistem pendinginan berbasis cooling tower dan chiller, berikut akan saya tampilkan diagram alirnya. Dari sini terlihat bahwa ada dua jalur, yakni cooling tower berwarna biru dan chiller berwarna hijau. Pertama, mari kita fokus kepada cooling tower dengan jalur berwarna biru terlebih dahulu. Cooling tower mendinginkan air proses melalui evaporasi dan pertukaran panas dengan udara. Air panas disemprotkan melalui film media di bagian atas tower, lalu didinginkan oleh aliran udara dari fan yang menguapkan sebagian air. Air dingin akan terkumpul untuk didaur ulang di bagian basin. Efisiensinya akan bergantung pada kondisi udara, kelembapan, dan desain film media. Dari cooling tower ini sendiri akan masuk ke bagian kondensor bawah dan kondensor atas. Selanjutnya, setelah paham mengenai cooling tower jalur biru, kita akan beralih ke chiller berwarna hijau. Chiller menggunakan siklus refrigerasi kompresi uap untuk pendinginan intensif. Kompresor menaikkan tekanan refrigeran yang kemudian dikondensasi menjadi cair di kondensor. Setelah melewati katup ekspansi, refrigeran dingin menyerap panas di evaporator untuk mendinginkan air proses. Air yang telah menyerap panas kemudian kembali ke chiller untuk didinginkan kembali dalam siklus yang tertutup. Oke, dari teman-teman pasti udah tahu kan dan paham terkait sistem alur kinerja dari sistem pendingin yang berbasis cooling tower dan chiller. Nah, di cooling tower dan chiller ini untuk pendinginannya itu juga dipasang dua hal. Yang pertama itu untuk flow indikator valve dan yang kedua itu temperatur indikator. Ini berfungsi untuk mengatur sistem laju alir yang ada di dalam sistem pendingin alat tersebut. Selain itu juga ada temperatur untuk menangani suhunya sehingga temperatur atau suhu yang digunakan itu tetap sesuai dengan kinerjanya sehingga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Selanjutnya, setelah paham terkait sistem pendinginan itu ada sistem penguapan. Nah, untuk sistem penguapan ini sendiri itu dipasang sebuah alat bernama pompa vakum. Pompa vakum itu ditempatkan untuk fungsinya menjaga si tekanan dari reaktor dan kondensornya sehingga saat proses penguapan itu berjalan lebih efisien karena diatur menggunakan pompa vakum dalam hal tekanannya. Untuk lebih jelas berikut akan saya tampilkan penjelasan dari diagram alur si pompa vakum dalam alat ini. Dari sini sudah terlihat diagram alurnya yang kemudian kita perjelas di bagian pompa vakum. Pompa vakum memiliki garis berwarna kuning sebagai petunjuk arah alirannya. Di pompa vakum ini sendiri itu memiliki cara kerja di mana uap akan terdorong secara alami dari FFE menuju CN01 dan CN02. CN01 dan CN02 merupakan kode untuk kondensor karena adanya perbedaan tekanan di mana vakum sebagai penarik uap. Sinyal dari sensor tekanan akan dikirimkan ke pressure controller yang kemudian akan mengatur kerja pompa secara otomatis. Jika tekanan terlalu tinggi atau sistem tertutup bocor, maka relief valve akan bekerja sebagai pengaman untuk mencegah kerusakan sistem. Jadi dengan adanya pompa vakum ini, maka kinerja akan lebih baik karena pompa akan menurunkan tekanan di dalam reaktor dan kondensor.
Oke, jadi di sini saya akan membahas pembahasan selanjutnya terkait sistem kondensasi dan juga penampungan. Jadi setelah uap itu ditarik dari sistem vakum, uap tersebut akan dialirkan ke kondensor tahap pertama, yakni kondensor pertama dengan simbol CN01. Nah, jika masih terdapat sisa uap, itu maka akan dialirkan kembali nih ke kondensor yang tahap kedua, yakni CN02. Nah, di kedua kondensor tersebut, itu akan didinginkan uapnya, itu menggunakan air dingin dari sistem pendingin, yakni cooling tower dan juga chiller. Dalam proses ini akan terjadi perubahan menjadi cairan kembali, atau biasa yang sering kita dengar sebagai suatu distilat atau kondensat, yang akan ditampung dalam tangki distilat 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa sih tujuannya dibuat tangki menjadi 4 bagian? Tujuannya itu adalah untuk mencegah terjadinya overflow pada setiap tangkinya. Jadi kalau misalkan tangki pertama itu overflow, itu akan dapat dialirkan ke tangki kedua, tangki ketiga, tangki keempat, sehingga overflow itu tuh tidak terjadi. Dan sistem akan berjalan secara optimal dan juga efisien. Dan tidak ada kendala lah, intinya gitu. Nah, kemudian masing-masing dari tangki tersebut tuh akan menyimpan fraksi yang berbeda nih, tergantung pada suhu dan juga waktu kondensasi, sehingga akan memungkinkan terjadinya pemisahan cairan berdasarkan titik didih ataupun volatilitasnya. Selanjutnya, saya juga akan membahas nih terkait sistem kontrol. Jadi, pada semua proses yang terjadi di industri atau PT Aromatindo ini, tentunya tidak luput dari keberadaan sistem kontrol yang berbasis sensor dan juga pengendali. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu agar proses tersebut dapat berjalan dengan stabil dan juga efisien. Seluruh proses akan dikendalikan oleh panel kontrol terpusat yang terhubung dengan berbagai instrumen seperti TC, PC, VT, dan juga MV. Dengan sistem kontrol otomatis tersebut, operator itu dapat memantau dan juga mengatur suhu, tekanan, aliran dengan akurat sehingga produk yang dihasilkan itu tidak off-spec. Dalam artian, produk tersebut itu akan sesuai dengan apa yang diharapkan atau telah direncanakan sebelumnya yang akan memenuhi kebutuhan industri tersebut sesuai dengan permintaan dari konsumen. Dapat disimpulkan bahwasannya di PT Aromatindo ini semuanya itu menggunakan sistem distilasi parsial berbasis evaporasi yang sangat efisien dan juga terkontrol, yang dimana mengkombinasikan antara falling film evaporator, kondensor, vakum, dan sistem pendingin yang akan memungkinkan proses pemisahan cairan berjalan optimal dan juga kualitas produk yang dihasilkan akan sangat baik sesuai dengan perencanaan awalnya. Oke, setelah semua penjelasan dari proses pembuatan minyak esensial di PT Aromatindo, kita dapat tahu kalau ternyata komponen itu sangat berpengaruh penting terhadap indikator keberhasilan dari si produksi minyak esensial. Namun selain dari komponen itu sendiri, ada dua hal yang cukup penting, yaitu sistem dan kontrol, di mana sistem dan kontrol ini saling berkoordinasi untuk menghasilkan suatu produk dalam kinerja yang presisi. Nah, kemudian dari sistem dan kontrol akan menghasilkan produk yaitu minyak esensial tadi yang memiliki kualitas serta efisiensi yang cukup baik untuk dipasarkan di masyarakat.